Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa bihil haulu wal quwwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Innallaha alimun hakim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sedherek kakung lan putri jamaah pengawasan Ahad Pagi Al-Arqam Masjid Al-Arqam rahmatullah. Terkami dimakan para sepuh, para pinispuh, para saged, para ustaz kiai kang boten saged kawula sepas-sepasanipun lan boten supe dumateng para antasara Bapak Mukhlas. Matur nuwun sanget menika atas wekdalipun. Alhamdulillah, semoga kita munjulaken rasa syukur dumateng Allah SWT. Enjang menika kita saged rawuh malih wonten masjid taklim menika, masjid zikir utawi ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngastani Riyadul Jannah, taman surga. Kanthi kala menika mugi Allah SWT saestu paring dhateng kita margi ingkang gampil tumuju surganya Allah SWT. Sebab ganti kelawan istiqomah lenggah wonten masjid menika insyaallah Allah SWT bakal paring taufik, paring ketepatan pemahaman, ketepatan dalam bertindak, melakukan ketepatan dalam beribadah kepada Allah SWT. Dengan istiqomah atau istilahnya tetap menetapi, dan taufik yaitu tepat sadar dalam melakukan peribadatan atau syariat Allah. Maka dua unsur inilah yang akan menjadikan Allah ridho kepada kita. Allah memberikan fadilah, keutamaan dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita akan dimasukkan ke surganya Allah SWT. Salawat lan salam semoga kita ucapkan dimakan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para saudara kakung putra Allah, saat menika kita wonten bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT, yaitu awal bulan Muharram, awal tahun baru Hijrah tahun 1448. Nah, kita wonten bulan haram menika, setuhune bulan haram termasuk salah satunggalipun bulan Muharram, termasuk salah bulan haram. Kados dene dawuhipun Allah SWT,
inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inna satuhune iddatas syuhuri bilangane bulan indallah wonten ngarsane Gusti Allah menika ithna asyara ana 12 apane syahron mulane fi kitabillah ing dalam kitab Allah yauma ing dalam dinane khalaqas samawati wal ardh ing dalam dinane Allah nitahake pira-pira langit lan bumi minha ing dalam antarane ingkang sekawan menika arba'atun hurum papat kang haram. Nah, 4 bulan haram menika apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah lan Muharram. Niku ingkang mutawaliyat yang berturut-turut ingkang setunggal terpisah di antara Jumadil akhir lan Rajab, di antara Jumadil akhir lan Sa'ban iki menika bulan Rajab. Bulan menika bulan haram, bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan menika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Fala tadlimu monggo aja padha nganiaya fihinna ing dina-dina ing bulan-bulan niku anfusakum ing awak-awak ira kabeh. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu di bulan-bulan itu. Artinya apa? Kita berbuat aniaya, berbuat zalim di bulan-bulan, di semua bulan dilarang, di semua hari dilarang, apalagi di bulan-bulan itu. Kados ngendikane Ibnu Abbas, dosanya lebih besar. Ananging menawi kita melampaui pendalaman saya, melakukan aktivitas-aktivitas ya, amal-amal yang baik, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Jadi ini merupakan bulan yang baik ya, bulan yang mulia. Kalau kita beramal pahalanya akan besar. Atau kalau kita melakukan gawe, insya Allah keberkahannya pahalanya akan lebih besar. Kalau kita gawe, tapi di antara kita malah banyak yang takut membuat aktivitas gawe-gawe, membuat apa? Melakukan contohnya nyepiti, mantu, syukuran, ini sami pedos. Alasannya apa? Alasannya bulan sial. Nah ini napa menika mitos-mitos kepercayaan yang ada di masyarakat kita, khurafat-khurafat yang menyebar di antar masyarakat kita, ini masih banyak orang yang mempercayai bahwa bulan Muharram itu adalah bulan sial. Nah ini kalau ini memang bukan itu betul sengaja mereka. Ini Ustaz Mujiman mereka ngisi masalah bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan sial itu leres katanya. Ya, bulan Muharram itu bulan sial itu benar bagi siapa? Benar bagi Fir'aun dan para pengikutnya. Sebab pada bulan Muharram Fir'aun dan para pengikutnya barangkali tenggelam di laut merah. Sedangkan bagi Nabi Musa dan para pengikutnya itu merupakan bulan kemenangan, bulan keberkahan. Nah, kita itu pengikut Fir'aun atau pengikut Nabi Musa kali. Kita pengikut Nabi Musa, pengikut para nabi, pengikut terkhusus pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bulan menika termasuk bulan kemenangan, terutama pada tanggal 10 harinya, di mana Nabi Musa alaihissalam ya,
bergembira, bersyukur atas kemenangan Nabi Musa dan para tentaranya dengan berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram menika. Nah, menika sampun tanggal pinten menika? Tanggal 6 nggih. Tanggal gangsal 6 berarti besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamisnya tanggal 10-nya. Nah ini insya Allah kita semua akan berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah Rasulullah SAW ketika sedang berpuasa pada tanggal 10, ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, itu kan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani berpuasa juga pada tanggal 10-nya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau demikian insya Allah tahun depannya kalau ada masih diberi hidup akan berpuasa. Ternyata belum sampai tanggal 10-nya Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah meninggal dunia di bulan apa nih? Rabiul Awal. Rasul meninggal dunia sehingga Rasulullah SAW belum sempat melaksanakan tanggal 9. Tapi ini karena keinginan Rasulullah SAW sudah disampaikan, ini merupakan hamun Nabi, keinginan Nabi. Nah, keinginan Nabi itu menjadi sunnah. Jadi ulama mensunahkan hendaklah puasa juga pada tanggal 9-nya, sehingga tanggal 9 dan tanggal 10. Ternyata tanggal 9-nya nggak bisa, jangan tinggalkan tanggal 10-nya. Jamaah rahmatullah, yang berkaitan dengan bulan Muharram menika. Ini apa yang ada di masyarakat kita, masih banyak yang menganggap ini adalah bulan naas sehingga tidak berani melakukan tidak berani melakukan suatu amalan-amalan yang baik yang berupa tidak berani gawe-gawe misalnya. Ini adalah suatu pemahaman kita yang masih dikotori dengan kepercayaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Apalagi sampai kita punya kepercayaan bahwa para penunggu dayang-dayang, para penguasa tempat tertentu, para penguasa tempat-tempat yang dianggap keramat itu memerlukan pemujaan di hari itu. Itu sehingga kalau kita tidak melakukan pemujaan, tidak membuat istilahnya membuat ritual-ritual tertentu, nanti penguasa ini akan marah, akan memberikan nasib yang tidak baik. Maka kemudian mereka melakukan ritual-ritual tertentu. Ini tauhid rububiyahnya bermasalah. Tauhid rububiyahnya bermasalah. Sebab yang kaitannya dengan masalah rububiyah itu ada 3 unsur dalam tauhid rububiyah, bahwa kepercayaan Allah itu sebagai Al-Khaliq, Allah itu pencipta. Yang kedua, Allah itu sebagai Al-Malik, Allah itu adalah sebagai pemilik. Dan yang ketiga, Allah itu sebagai Al-Mudabbir, Allah itu adalah sebagai pengatur alam raya ini. Nah, kalau kita mempercayai bahwa masih ada yang mengatur selain Allah, baik di tempat-tempat yang dianggap keramat atau di desa-desa tertentu, daerah-daerah tertentu,
maka kemudian tentunya orang itu akan mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk itu, kemudian membuat sesaji-sesaji, kemudian memohon keselamatan, memohon perlindungan, ya, membersihkan diri dengan melakukan ritual. Nah, itulah yang namanya pendekatan diri kepada mereka itu namanya mengilahkan, ya, mengilahkan para penunggu. Itulah tauhid uluhiyahnya menjadi bermasalah. Nah, sehingga kalau ada yang mengatakan ya, orang-orang musyrik dulu itu, kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, itu dalam hal tauhid rububiyah mereka mengakui Allah. Tapi dalam uluhiyahnya bermasalah, mereka masih menyembah patung-patung dan sebagainya. Ini dipertanyakan ini, sebab munculnya ide atau keinginan untuk mengagungkan sesuatu itu karena kemudian kita mendekatkan diri, karena dalam diri kita itu, dalam benak kita ada menganggap ada kekuatan lain yang perlu didekati, yang perlu diibadahi. Nah, ini sehingga menganggap bahwa kekuatan lain mempunyai kekuatan yang perlu didekati. Nah, pendekatan itu namanya tauhid uluhiyah. Sedangkan keyakinan bahwa ada kekuatan lain yang bisa memberikan manfaat atau mudarat, bisa memberikan nasib baik atau buruk, itu adalah tauhid rububiyah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap mereka yang masih melakukan ritual-ritual pendekatan diri kepada dayang-dayang dan sebagainya, kepada patung-patung, kepada kekuatan lain. Kalau zaman dulu ada Lata, Uzza, maka itu disebut orang musyrik. Dan orang musyrik itu, mereka itu adalah sebagaimana dalam firman Allah atau surat yang ke-28, itu mereka disebut orang musyrik. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram, fala yaqrabu, maka janganlah mereka mendekati al-masjidal haram, mendekati masjidil haram, ba'da amihim hada, setelah tahun mereka ini, yakni setelah tahun 9 Hijriah. Orang-orang musyrik tidak boleh masuk kota Mekah. Nah, ini dalam tafsir Mukhtasar tafsir, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu billah, beriman kepada Allah wa bi rasuli, dan kepada rasulnya, wattabahu ma syara'ahu lahum, dan mengikuti apa yang Allah syariatkan kepada mereka. Innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis, lima fihi minal kufri, karena padanya itu terdapat kekufuran. Kenapa mereka najis? Karena pada diri orang-orang musyrik itu pertama terdapat kekufuran, wadulmi, dan kezaliman, wal akhlaqid dzamimah, serta akhlak yang buruk yang tidak terpuji, wal madatis sayyi'ah, dan adat-adat atau kebiasaan yang buruk. Sehingga orang musyrik itu tidak boleh masuk pada mana? Masjidil Haram, tidak boleh masuk kota Makkah. Nah, orang-orang kafir itu dilarang masuk daerah haram. Karena apa? Karena mereka dalam hatinya ada kekufuran, kezaliman,
akhlak yang buruk serta kebiasaan yang buruk. Nah inilah karena apa, kalau mereka masuk kemudian melakukan ibadah haji, sholat dan sebagainya, ini mereka itu masih najis, masih kotor. Ya, kotor dalam artian kotor jiwanya, kotor akidahnya, kotor akhlaknya, dan kotor adatnya. Sehingga di antara syarat sahnya sholat, sahnya ibadah kepada Allah itu adalah bersih dari najis. Pertama adalah najis hati, najis akidah, ya, najis adat-adat yang menyimpang dari syariat. Maka Allah berkatakan, fala yaqrabul masjidal haram, jangan mendekati masjidil haram, yakni fala yaqulul haram, jangan masukkan haram al-Makki Makkah, wa min donihi al-masjidil haram, dan termasuk di antara adalah masjid al-haram. Ini syarat pertama ibadah diterima adalah pertama apa? Bersih dari kesyirikan. Nah, sebelum kita bersih dari najis dan najas, ini kita lihat diri kita, masihkah kita mempercayai kepercayaan ya, khurafat pada bulan Suro, bahwa bulan Suro itu bulan sial, sehingga mendukung orang-orang tua kita yang senang bahwa orang-orang tua kita tidak melakukan apa? Tidak melakukan suatu aktivitas muamalah, baik perdagangan, buka toko rawanan apa sih Pak? Lagi bulan Suro, bulan sial kok orang babi yang dibuka. Jadi kalau masih ada peran semacam itu akan sholat kita tidak akan diterima. Insya Allah diberi sampun resik saking lupa sadar sebagai insya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Al-ladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amn fahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzaliman, ulaika lahumul amn, sesungguhnya bagi mereka itu adalah keamanan. Fahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu surat Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu, mereka itu orang-orang yang beriman, walau yalbisu imanahum, dan tidak mencampuri keimanan dengan kedzaliman, ulaika lahumul amn, maka bagi mereka itulah keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ketika turun ayat ini, para sahabat goncang, takut, kecut, lalu mereka menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya, malam yakin nafsah, siapa yang tidak pernah berbuat salah, tak pernah menzalimi diri sendiri. Kita semua berdosa, kita semua berbuat salah. Lalu kalau kita berbuat salah, lalu kita tidak akan mendapat keamanan, itu bagaimana ya Rasulullah? Kita semua ini orang pendosa begitu. Ini para sahabat saja orang yang begitu hebatnya merasa apa? Masih merasa dirinya kotor, berbuat maksiat, sering melakukan suatu perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja berbuat dosa.
Lalu kalau tidak aman itu lalu bagaimana kita ya Rasulullah? Kita semua tidak mampu begitu. Lalu Rasulullah mengatakan, tidaklah engkau mendengar ala tasma'u qala Luqman. Apakah kamu belum pernah mendengar ucapan Luqman, ya Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka lakum la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah. Sesungguhnya mensekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Jadi yang dimaksud orang yang tidak akan mendapatkan keamanan adalah orang yang apa? Menyekutukan Allah. Artinya kalau kita berbuat dosa selain dosa syirik, maka insya Allah Allah akan mengampuni, insya Allah akan aman, insya Allah akan masuk surga. Walaupun nanti dibersihkan dulu ke neraka kalau banyak dosanya. Nah, semoga kita langsung masuk surga tanpa masuk neraka terlebih dahulu. Karena itu kemudian Rasulullah SAW yang berkaitan dengan syirik pun mengatakan, ya, innama akhwafu alayya, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kamu itu adalah asyirkus saro'i, syirik rahasia. Innahu akhfa min dabibi namal, sesungguhnya syirik itu lebih lembut daripada langkahnya semut, ya, di malam yang gelap gulita, malas sohron itu, di atas batu hitam yang licin. Nah, ketika Rasul mengatakan seperti itu, para sahabat pun menjadi apa? Kejut juga. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana sikap kita menghadapi sesuatu yang tidak kita rasakan sebagaimana gambaran itu apa? Sesuatu itu syirik rahasia itu sebagaimana semut hitam di malam gelap gulita di atas batu hitam. Lalu Rasulullah mengatakan, kulu, ucapkanlah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berdoa kepada Engkau dari kesyirikan yang aku mengetahuinya, dan mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak mengetahui. Nah, ini kafaratnya. Kafaratnya penghapus apa? Penghapus syirik yang tidak kita rasakan kehadirannya, yaitu berupa apa? Riya, sum'ah, ujub, ya. Itu syirik-syirik itu kan sering sekali kita tidak terasa, tiba-tiba dalam hati kita sudah muncul riya, muncul ujub, merasa lebih hebat daripada yang lain. Kemudian muncul apalagi sum'ah, ingin didengar. Nah, ini riya, sum'ah, ujub itu karena apa? Karena kita mengharap sesuatu, ya, agar mendapat pujian dari makhluk semata, tidak karena Allah SWT, karena Allah SWT. Nah, ini doanya semacam itu. Jamaah Allah. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kaitannya dengan masalah toharoh. Tadi pertama ya, kita toharoh mengartikan dalam artian membersihkan diri dari syirik. Yang kedua, membersihkan diri dari akhlak yang tidak terpuji. Nah, akhlak yang terpuji itu diantaranya termasuk syirik kecil. Ini beberapa tadi, riya, sum'ah, dan ujub. Dengan banyak mohon perlindungan kepada Allah, berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ini sama-sama apa nggih? Nggih. Sebi monggo sareng-sareng. Allahumma inni a'udzubika
min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nah, itu kita melakukan toharoh, bersih diri dari segala kesyirikan baik besar maupun syirik kecil. Yang kedua, toharoh dalam artian bersuci lahir dari kotoran lahir, yaitu berupa benda-benda najis dan dari hadas. Nah, secara bahasa toharoh berarti suci dan bersih, baik itu suci dari kotoran lahir. Ya, berarti ini ada di sini, ini sudah ini di fotokopian kita. Secara bahasa toharoh berarti suci dan bersih, baik itu suci dari kotoran lahir maupun dari kotoran batin, berupa sifat dan perbuatan tercela. Sedangkan secara istilah fikih, toharoh adalah mensucikan diri dari najis dan hadas yang menghalangi sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau tanah atau batu. Penyucian diri di sini tidak terbatas pada badan saja, tetapi juga termasuk pakaian dan tempat. Nah, ini namanya toharoh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jamaah Allah, dalam kaitannya dengan toharoh, maka dalam kitab Bulughul Maram, yaitu kitab bersuci bab air, itu disebutkan, itu hadis yang pertama. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi akan dia, kalau berkata, Allah Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bil bahri, tentang air laut, wa tahuru ma'uhu, dia adalah suci dan airnya adalah suci dan mensucikan, al-hillu maitatuhu, dan halal baginya. Doa khurjau arba'ah, yang meriatkannya Imam Ahmad, yaitu Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Waktu Saibah, Abi Saibah dan Abu Saibah, walahu lahu, dan lafaznya miliknya. Nah, faedah hadis ini bahwa air laut itu adalah suci dan mensucikan. Yang kedua, air laut bisa mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Air laut bisa menghilangkan najis, bahkan bangkai hewan yang hidup di laut adalah halal. Yaitu kalau kita mendapatkan misalnya ikan di pinggir laut masih baru, itu bisa kita ambil, itu halal. Tapi kalau sudah lama, sudah bau, berduduk, itu ini daripada mudaratnya lebih besar, kita tinggalkan. Ini apa namanya, bukan karena zatnya haram, tapi menjadi haram karena menyebabkan mudarat. Kemudian yang kedua, tentang hukum asal air. Waman Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah berkenan, mengatakan, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, innal ma'a tahurun, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu adalah mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak akan menajiskannya sesuatu pun. Bahwa pada dasarnya setiap air itu suci. Ini ada alif lam alma, pada alma'u adalah
alif lam istighraq. Istighraq itu artinya bahwa segala jenis air itu pada hakikatnya adalah suci. Ini menunjukkan makna umum, artinya semua. Sebagaimana kalau kita berdoa itu membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu alif lamnya itu istighraq, alhamdulillah, sehingga maknanya apa? Segala puji. Nah ini al-ma'u, ini artinya segala air. Innal ma'a, bahwa segala air itu adalah suci dan mensucikan. Ini adalah hadis tentang sumber sumur bidoah yang tempatnya itu rendah sehingga kotoran seperti kain untuk membalut darah haid pun masuk di situ. Itu sudah ada sumur bidoah itu orang-orang dulu itu masih sebelum Rasulullah SAW berdakwah, para sahabat berdakwah terhadap mereka itu masih ngawur itu seperti kita ini, buang sampah sembarangan. Itu ada sampah, ada kotoran, ada pembalut dibuang semaunya di sungai. Nah ini tidak ada sungai, ini di sumur, sehingga orang-orang itu bertanya tentang air bidoah itu. Kemudian Rasul mengatakan pada hakikatnya air itu adalah suci. Kemudian selanjutnya yang ketiga dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak dapat dinajiskan. Artinya tidak ada sesuatu yang dapat menyebabkan air menjadi najis. Illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi, kecuali apa? Kecuali sesuatu yang dapat mengubah baunya, wa ta'mihi rasanya, wa launihi dan warnanya. Ini hadis riwayat Majah wa dha'afahu Abu Hatim, dan dilemahkan oleh Abu Hatim. Kemudian hadis yang keempat, al-ma'u tahirun ila intaghayyara rihuhu. Air itu adalah mensucikan kecuali berubah rihuhu. Apanya itu? Baunya, atau rasanya, atau warnanya, binajasatin tahduzubihi, dengan adanya najis yang masuk ke dalamnya. Hadis ini juga tidak kuat. Namun hadis ini menjadi pembatas yang sifatnya umum, sehingga menurut ulama itu bisa digunakan. Para ulama sepakat bahwa air sedikit ataukah banyak jika dikemalkan dengan najis lantas berubah rasa, warna atau bau, air tersebut dihukumi najis. Demikian kata Ibnu Munzir sebagaimana dalam Ausat. Dan ini adalah kesepakatan para ulama yang ijma. Ini menurut Ibnu Munzir bahwa dasar kita dalam manhaj tarjih, yaitu adalah pertama adalah Al-Quran, Al-Hadis. Selanjutnya ada ijma qiyas. Nah, ijma qiyas ini merupakan dasar para tekstual, dasar yang mendampingi Al-Quran dan Hadis. Nah, kalau ulama sudah ijma, maka itu bisa menjadi dasar. Dan yang disebutkan bahwa air itu ada dua macam, air suci dan air najis. Yang ketiga, air suci adalah air yang berada dalam bentuk aslinya seperti air sumur dan air laut. Yang keempat, air najis adalah air yang berubah karena kemasukan najis, baik terjadi perubahan yang banyak atau sedikit, baik
terjadi percampuran ataukah tidak. Jika air kemasukan najis namun tidak berubah salah satu dari 3 sifat, yakni rasa, warna, bau, air itu masih dihukumi suci karena tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya. Nah, kemudian hadis yang kelima adalah tentang 2 ulah. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, kalau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabath. Jika air itu 2 kula, lam yahmil khabath, tidak mungkin mengandung khabath, najis itu. Wa filahid, dan lihat lain, lam yanjus, tidak najis, akhrajahu arba'ah, meriwayatkan Imam Arba'ah, yaitu Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Wa sahha Ibnu Khuzaimah wa Muhibban. Nah, berkaitan dengan hadis ini, ya, air banyak adalah air yang telah mencapai 2 kula. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Jika air banyak kemasukan najis lantas berubah, air tersebut dihukumi najis. Itu tadi sebagaimana hadis sebelumnya, walaupun lebih dari 2 kula, kalau berubah warna, bau, dan apa? Dan rasa, maka itu dihukumi najis. Jika air sedikit kemasukan najis, walau hanya sekedar bertemu saja, dihukumi najis, baik ada perubahan atau tidak. Maksudnya air, misalnya air cuma 1 ember, lalu kemudian kemasukan najis dari situ, maka dihukumi najis. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau kita di Muhammadiyah, ini 2 kula ini bukan sebagai ketentuan. Sedikit lebih kurang dari 2 kula pun kalau terkena sudah terkena najis, namun tidak ada ciri-cirinya dari perubahan, maka masih bisa digunakan itu di kita dengan dia. Namun kalau sedikit sekali, misalnya ya 1 gayung terkena, ya ini tentunya kita juga akan menggunakan sebagaimana mazhab Syafi'i. Nanti kalau kita melihat itu ibadah sesuai tarjih, yaitu dari Ustaz sampai itu dari PP, itu masih tetap menggunakan hadis ini. Yakni hadis ini tetap digunakan, ya, asal saja syaratnya tidak tidak berubah baik rasa, bau maupun warna. Kemudian hukum hadis yang keberapa itu tentang hukum kunci dari air yang tergenang, hadis yang ke-6. Man Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun, akhrajah Muslim. Janganlah engkau mandi, ya, di air yang daim, air yang tergenang, tidak mengalir dalam keadaan junub. Nah, ini merupakan larangan Rasulullah SAW. Jabat Nasrani layak bulana tubuh firma idaim ala dilayasi. Janganlah engkau kencing, ya, janganlah seseorang di antara kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir, supaya tasirubi, kemudian mandi di dalamnya. Dalam ayat Muslim menggunakan minhu, kemudian mandi darinya. Wala tasirubi minal janabah, dan janganlah mandi di dalamnya dari mandi janabat. Pada hadis dilarang mandi junub di air yang tergenang. Mandi junub dari air yang tergenang di mana ia mengambil air dengan wadah atau dengan tangan tidaklah termasuk dalam larangan
yang larangannya adalah jebur begitu. Tapi kalau dia diciduk begitu tidak apa-apa. Dilarang kencing di air yang tergenang, boleh kencing di air yang mengalir selama tidak memudaratkan orang lain. Nah, tapi kalau memudaratkan orang lain ini tetap dilarang. Kemudian hadis yang ketujuh tentang larangan laki-laki mandi dengan bekas perempuan. Waqala sahibah Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antak tasral mar'ata bifati rajuli aw rajul bifati mar'ati wal yang tarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan mandi dari sisa air laki-laki atau laki-laki dari sisa perempuan, namun hendaklah keduanya menyidup mengambil air bersama-sama. Nah, faedah sini hukumnya makruh bila laki-laki mandi dari bekas perempuan dan sebaliknya, apalagi jika masih ada air yang banyak. Artinya ini sifatnya makruh, tidak sampai ke haram. Sebab ada hadis yang lain yang menunjukkan Rasulullah SAW pernah juga memakai sisa dari istrinya, yaitu Maimunah, Sayyidah Maimunah. Jika ada kebutuhan, tidak jadi masalah laki-laki mandi dari bekas perempuan. Jika ada kebutuhan, airnya cuma tinggal itu, tidak ada yang lainnya. Kemudian yang diajarkan adalah mandi berbarengan antara suami istri, mandi bareng masing-masing menciduk. Kemudian dari bolehnya mandi dari bekas istri. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meridhoi keduanya. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yang tersebut fadli Maimunah, bahwa Rasulullah SAW mandi dari sisa istrinya, yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Akhrajahu Muslim. Ini menunjukkan bahwa hadis yang sebelumnya itu kalau kita mandi dengan air yang sudah dipakai itu sifatnya makruh. Tapi kalau ada yang itu saja, maka ya harus itu, tidak ada yang lain. Hadis yang ke-9, wali ahli sunnah iktasara batu asbasi Nabi SAW, mandi sebagian istri Nabi SAW fi jahnatin, di tempat air faja'a yang tasila minha. Maka Rasulullah SAW datang mandi dengannya. Fakola terus mengatakan, istrinya mengatakan padanya, ini kuntu junuban, aku kan junub wahai Rasul. Maka Rasul menjawab, inama ala yusnib, sesungguhnya air itu tidak akan terjunubi, tidak akan menjadi junub. Nah, faedah hadis ini dan hadis sebelumnya menunjukkan bolehnya seorang mandi dengan air bekas istrinya. Mandi seperti ini tidak berpengaruh pada kesucian air karena air tidaklah jadi najis kala itu. Larangan dalam hadisnya dimaknai makruh, bukanlah haram. Jadi kalau kita berwudu atau mandi dengan air mustamal itu tetap boleh, tapi sifatnya kalau kita melihat hadis-hadis ini adalah makruh, tidak dilarang. Jadi kalau kita orang sudah pakai kemudian kita pakai lagi, maka itu tetap sah. Kalau wudunya tetap sah. Tapi kalau di mazhab Syafi'i air mustakmal itu tidak bisa dijadikan untuk bersuci, tidak sah. Tapi kalau di Muhammadiyah di kita dengan melihat hadis-hadis ini menunjukkan bahwa air mustakmal itu tetap sah. Hanya saja apa tadi? Makruh ya. Makruh tidak sampai ke haram. Nah itu demikian permasalahan yang telah kita bahas, bahwa ada beberapa pertanyaan yang biasa ditanya seputar bersuci dan sholat, yaitu tentang toharoh. Pertama tentang air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan adalah pertama air mutlak, yang kedua air mustakmal itu juga masih tetap suci dan mensucikan, artinya masih bisa dipakai. Hanya saja kalau mustakmal itu adalah makruh.
Kalau adanya itu ya pakai, tapi kalau masih ada yang lain ya ambilkan baru gitu. Kemudian air yang terkena najis, misal air kencing, bolehkah digunakan untuk wudhu? Nah ini misalnya kalau air itu sedikit, maka itu kita memakai mazhab Syafi'i yaitu tidak kita gunakan. Tapi kalau air itu banyak, yaitu dengan lebih dari 2 kulak, maka boleh digunakan. Walaupun di Muhammadiyah tidak membatasi tentang 2 kulak. Kemudian air yang menggenang bolehkah untuk wudhu? Nah, air yang menggenang bolehkah untuk wudhu? Ini dari hadis-hadis tadi yang air menggenang itu adalah boleh digunakan untuk wudhu. Nah itu asal jangan dikencing itu dulu. Kalau kita tahu bisa dikencing itu dalam hadis itu tadi Rasulullah SAW melarang untuk mandi kan. Ya, karena itu kita dilarang untuk bisa sembarangan. Kemudian ukuran minimal yang boleh untuk bersuci. Nah, ukuran minimal yang diperbolehkan untuk bersuci itu syarat itu tidak ada ketentuan ukuran minimal. Hanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu kalau berwudu itu dengan menggunakan air 1 mud. 1 mud itu 1 sidukan, ya, 1 sidukan itu 1 mud. Nah itu 1 mud ini digunakan untuk wudu. Sedangkan kalau mandi antara 4 mud sampai 5 mud, 4 mud itu 4 sidukan. Nah itu sidukan ukuran orang Arab gitu, orang Arab yang sedang. Nah kalau ini kan 1 mudnya Rasulullah SAW kan itu seperti itu. Nah kalau diukur ya menurut itu sekitar beratnya itu sekitar 6,7 on itu. Sekitar 6,7 on. Yang penting ukuran menurut kata Imam Nawawi yang penting paling sedikit itu kalau bisa digunakan untuk membasuh sekali. Wudu itu kan cukup sekali itu, 2 kali baik, 3 kali paling baik, 4 kali sudah berlebihan. Nah, kalau sekali-sekali itu boleh, yang penting terbasuh. Membasuh itu artinya teraliri air. Bagian-bagian wudu itu teraliri air mengalir ke dalam bagian wudu, anggota wudu kita. Dibuktikan dengan mengalir kalau kita menumpahkan di bagian wudu kita kemudian menetes, itu sudah dianggap mengalir. Tapi kalau belum tidak menetes, itu baru dianggap mengusap saja. Nah, mengusap yang diusap adalah cuma kepala, sedangkan yang lain dibasuh. Kemudian yang berkaitan dengan nomor 4, air mustakmal. Nah, air mustakmal itu tadi sudah diterangkan tentang mustakmal. Air mustakmal itu boleh digunakan asal mustakmalnya itu bukan mustakmal untuk mencuci najis. Kalau mustakmal untuk apa? Untuk mencuci gas tidak terkena najis maka digunakan. Nah, demikian apa yang saya sampaikan juga dipahami. Insyaallah masalah berikutnya akan kita bahas yang berkaitan dengan taharah, hadas dan seterusnya. Usikum nafsi bi taqwallah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.